Akhir-akhir ini banyak orang yang memutuskan tidak mau menikah. Karena apa? Karena takut berantem, takut pisah, takut cerai. Padahal dalam sisi lain, rumah tangga itu juga banyak manfaatnya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita berumah tangga makin harmonis? Ya, terutama bagi Anda yang belum menikah atau mungkin yang pengantin baru, ya, atau bahkan yang sudah lama ingin makin harmonis. Kalau ingin tahu, simak video ini hingga tuntas. Saat saya kunjungan ke Jerman dan tahu saya ke Jerman, maka komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman menghubungi saya. Untuk apa? Agar saya berbagi inspirasi kepada mereka. Kemudian saya tanya, apa dong yang paling cocok buat teman-teman di Jerman? Nah, karena kebetulan di Jerman itu banyak keluarga, baik keluarga muda maupun yang sudah 30 tahun berumah tangga, maka mereka meminta saya menyampaikan materi tentang Wonderful Family. Sebagai orang yang biasa menyampaikan materi tentang pengembangan diri, tentang leadership, ya, dan jarang-jarang saya berbicara tentang family, kecuali memang ada beberapa permintaan, maka kemudian saya mencari berbagai literatur, baik yang diungkapkan oleh pakar cinta, yaitu John Gottman, ya, juga Virginia Satir, Ross Campbell, dan kemudian Carl Rogers, ya, dan juga tentu berdasarkan pengalaman pribadi saya, baik dalam kehidupan saya sehari-hari maupun juga pengamatan saya mendampingi banyak keluarga gitu. Maka kemudian materi itu saya formulasikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi intisarinya, ya, karena waktu itu seminarnya 2 sesi, ya, dilakukan 2 jam sebelum makan siang dan kemudian dilanjutkan setelah makan siang sampai sholat asar. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan intisarinya. Kira-kira bagaimana sih supaya rumah tangga itu makin harmonis, supaya rumah tangga itu makin bahagia dan akhirnya lengkap tuh. Suaminya berkembang, istrinya berkembang. Nah, berdasarkan kajian saya dan juga pengalaman saya dan juga pengamatan saya, maka saya memformulasikan bahwa pondasi untuk kemudian rumah tangga itu harmonis, satu sama lain saling mendukung, itu adalah perlu disadari bahwa nikah itu adalah ibadah, ya. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Kita ngobrol dengan istri itu ibadah, bahkan sesuatu yang tadinya itu berdosa ketika dilakukan justru bernilai ibadah, yaitu berhubungan suami istri, ya. Ketika kemudian kita ngobrol-ngobrol sederhana itu juga ibadah, kita pergi bergandengan tangan ibadah, ketika mendidik anak ibadah, ya. Kemudian ketika kita mengeluarkan uang belanja juga ibadah, istri menyajikan teh itu ibadah, ya, memberikan makanan ibadah, ya, melayani suami itu ibadah. Semua perilaku yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga itu ibadah. Itu pondasinya, ya. Jadi kalau kemudian pondasi ini nggak kuat, maka boleh jadi berantem sedikit, beda sedikit, konflik sedikit, cerai. Atau mengajukan gugatan cerai gitu, ya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah ibadah, maka apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu ibadah, ya. Bahkan ketika anak kita bandel pun kemudian kita ngajak diskusi, kita treatment, itu adalah ibadah, ya. Ketika istri kita atau pasangan hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, ya, kita perlu sabar, itu juga ibadah. Ini yang perlu ditanamkan sebagai pondasi bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Saya sering menyebutnya pernikahan itu adalah ibadah terlama. Sebab sejak akad nikah, aku terima nikahmu dengan mas kawin bla 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 bla, maka sejak saat itu semua yang dilakukan ibadah sampai keluarga itu berpisah. Baik dipisahkan karena perceraian ataupun dipisahkan karena kematian. Jadi pondasinya, ya, bahwa nikah itu adalah ibadah, ya. Maka sang suami tidak boleh merasa terbebani ketika istri minta uang belanja, ketika istri minta ini itu gitu. Sang istri juga tidak boleh terbebani ketika Anda harus melayani suami dengan baik, hormat suami dengan baik, ya. Sang suami juga harus jaga istri dengan
memberikan ilmu yang cukup, nafkah yang cukup, ya, perlindungan yang cukup, itu semuanya bernilai ibadah. Itu pondasi. Nah, kalau pondasi itu sudah kuat, maka kemudian ada beberapa hal yang kemudian perlu ada dalam keluarga itu agar keluarga itu semakin harmonis. Ya, yang saya ingin sharing hari ini 3 hal. Ya, selain pondasi tadi ya, pondasi kita sepakat semuanya pernikahan itu beda, tapi tidak cukup hanya ibadah. Kalau kemudian rumah tangga ingin harmonis, maka yang pertama, rumah tangga itu perlu values-based family. Family yang berbasis pada value. Kalau di perusahaan ada corporate values, maka seyogyanya di keluarga itu juga ada family values. Ya. Dan ketika saya berbagi ilmu di Jerman itu saya sampaikan, di keluarga saya juga saya punya family values, ya, yaitu ACI. Ya, saya singkat ACI. A-nya itu agama, C-nya itu customer focus, I-nya itu integritas. Maksudnya apa? Semua keputusan yang diambil di keluarga saya itu harus berbasis pada agama yang kami anut, yaitu agama Islam. Ya. Oleh anak-anak saya diterjemahkan menjadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi setiap mau mengambil keputusan, bertanya kepada Allah dulu. Ini Allah ridho enggak ya? Ini Allah suka enggak ya? Maka kalau Allah suka, lanjut. Walaupun banyak orang tidak suka. Ya. Atau Allah misalnya enggak suka, walaupun banyak orang lain suka, maka tidak lanjut. Ya. Kemudian nanti di tengah jalan ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, maka Allah lagi. Dan kemudian Allah terus. Itu terjemahan dari anak saya. Yang kedua, customer focus. Ya. Bahwa anggota keluarga itu adalah customer kita. Bagi saya, istri saya customer saya. Bagi saya, anak saya itu adalah customer saya. Maka saya perlu melayani mereka sebaik-baiknya. Sementara saya, bagi istri dan anak saya adalah customer-nya juga. Begitu juga kalau ada tamu, itu adalah customer. Maka tugas kita adalah melayani sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya adalah integritas. Bahwa apapun yang kita ucapkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Isi hati kita selaras dengan ucapan dan tindakan kita. Itu kalau di keluarga saya. Ya, values-based family. Di keluarga saya ACI. Bagaimana kalau di keluarga Anda? Silahkan cari yang itu menjadi pegangan seluruh anggota keluarga, bahwa kalau ngambil keputusan berdasarkan values yang sudah disepakati, supaya keluarga itu nggak bingung. Karena salah satu yang membuat keluarga itu kemudian bingung, atau anak-anak juga bingung, ketika dia meminta sesuatu kepada ayahnya nggak boleh, akhirnya dia minta ke ibunya, sama ibunya dikasih. Beda nih. Akhirnya anak itu nanti begitu dewasa, bingung dia. Maka pastikan di keluarga Anda ada values yang mengikat. Ya, gampangnya gini deh, perusahaan itu punya corporate values, harusnya keluarga Anda juga punya family values. Ya, values-based family. Yang kedua, itu inspiring home. Maksudnya inspiring home itu apa? Rumah, tempat, atau sumber inspirasi. Maka rumah itu bukanlah hanya tempat nginep atau hotel kayak hotel, atau tempat cuci pakaian kayak laundry, atau tempat makan kayak restoran. Enggak, rumah itu sumber inspirasi. Maka saya sampaikan, di rumah itu paling tidak perlu 3P yang selalu ada, yaitu plan together, play together, pray together. Maka di dalam rumah itu, yuk rencanakan rencana bareng-bareng. Ya, kalau di keluarga saya, biasanya akhir tahun atau awal tahun kumpul, masing-masing membuat rencana dalam setahun ke depan mau ngapain, itu plan together. Ya, kemudian play together. Kalau di rumah jangan sibuk sendiri-sendiri, nonton TV sendiri, main handphone sendiri. Itu adalah tempat bermain bareng-bareng. Ya, tempat interaksi bareng-bareng, tempat komunikasi bareng-bareng. Ya, di dalamnya harus ada interaksi, di dalamnya perlu ada komunikasi. Dan pray together, tempat berdoa bersama-sama. Ya, kadang-kadang ada yang mencapai prestasi tertentu, atau mungkin ada yang milad, ya, maka jadikan rumah sebagai pray together, tempat berdoa bersama. Ya, itu yang kedua, inspiring home. Dan yang ketiga adalah positive vibes. Pastikan di rumah itu hal-hal positif itu berseliweran. Sering memberi apresiasi, sering memberikan penghargaan, komunikasinya juga komunikasi yang positif. Kalau diskusi, sudut pandangnya sudut pandang yang positif, bukan sudut pandang yang negatif, gitu ya. Kalau ada yang berprestasi, diapresiasi.
Kalau ada sedang terjatuh, maka kita tidak boleh menghakimi. Ya, kita perlu melihat sisi positif atau sudut pandang lain. Jadi positive vibes selalu ada di rumah itu. Insya Allah, kalau itu terjadi, ya berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya, dan juga menurut para ahli, insya Allah rumah tangganya rumah tangga yang harmonis. 3 hal, apa? Values based family, kemudian inspiring home, dan positive vibe. Kalau disingkat VIP. Nah, keluarga Anda mau menjadi keluarga yang VIP, keluarga yang harmonis, praktekkan 3 hal itu. Kalau nggak percaya, coba dulu dong.